Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali di Zoom ini untuk kita sama-sama melakukan tugas akhir dari program sekolah penggerak kita ini, yaitu tentang kita melakukan presentase. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk kurikulum operasional satuan. Kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi itulah kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu yang pertama adalah berpusat pada anak. Prinsip anak ini kembang kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum nasional sekolah. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual ini artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip yang ketiga adalah esensial. Artinya, semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Ya. Prinsip yang kedua adalah akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Prinsip yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip ini berarti
kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewarganegaraannya. Sesuai dengan kewenangannya ya. Oke, terima kasih. Itu saja 5 prinsip menjadi tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau ada tanggapan dari teman-teman, saya persilahkan. Silakan, Bu Gus, Ibu Gus. Terima kasih Bunda. Mungkin di sini bukan pertanyaan ataupun tanggapan, saya cuma ingin ada sharing. Maksudnya ini prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebenarnya kita sudah dapatkan semua. Namun saya ingin mendengarkan bagaimana kalau menurut Bunda Fatman, hal-hal apa saja nanti yang akan dilakukan sehubungan dengan pengaitan profil pelajar Pancasila dalam penyusunan prinsip pengembangan kurikulum. Karena mungkin dari pendapat Ibu nanti mungkin ada juga yang bisa saya ambil di situ sebagai bahan refleksi nanti saya bagi di lembaga saya, Bunda. Makasih. Ya, terima kasih. Kurikulum operasional di satuan. Memang prinsip-prinsip ini yang harus saya ambil, sehingga profil pelajar Pancasila yang menjadi cita-citanya kita semua ini dapat terlaksana dengan baik. Contohnya di sini berpusat pada peserta didik. Prinsip ini memang adalah yang sangat penting, di mana dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan itu untuk menyusun tujuan pembelajaran maupun yang dikatakan modul pembelajaran, itu yang kita lihat adalah karakteristik anak, minat anak, bakat anak, maunya kemana. Kemudian dari situlah mungkin kita melakukan wawancara dengan orang tuanya, kita melakukan tanya jawab dengan anaknya, kemudian kami juga pada saat penerimaan siswa baru itu kami membagikan yang namanya kuesioner pra-screening. Dari situlah kita bisa melihat, oh si anak kondisi sekolah saya itu seperti ini, kemauannya anak-anak seperti ini. Jadi disitulah baru mungkin kita membuat suatu modul pembelajaran yang dimana di dalamnya itu terdapat tujuan-tujuan pembelajaran yang memang diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kontekstual, artinya di sini bahwa dalam menyusun kurikulum operasional sekolah itu memang harus sesuai dengan kondisi sekolah. Ya, orang tua siswa saya itu nelayan, jadi ya seperti itu, kontekstual artinya sesuai dengan kehidupan yang ada di masyarakat sekitar, budayanya, semua. Kemudian esensial ini dalam penyusunan itu jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah memang harus betul-betul efisien, istilahnya efisien, tidak mengulang-ulang lagi bahasa yang memang kayak sudah ada di atas kemudian kita ulang lagi atau kalau seumpama keputusan kayak kemarin untuk
K13 kan kita mengulang lagi kompetensi dasar, kompetensi inti yang sudah ada di Permen 146137 kita masukkan lagi di kurikulum operasional di kurikulum yang memang betul-betul kita merujuk kita saat itu. Hanya memang mungkin kita juga kita juga memerlukan acuan-acuan yang diterbitkan dari kementerian, tetapi itu hanya merupakan suatu acuan dan kita tidak masukkan. Itu menurut saya. Kemudian akuntabel itu artinya bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan. Ya, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita susun itu, sehingga ke depannya jika memang sekolahnya kita menjadi sekolah rujukan dari sekolah-sekolah yang di sekitarnya kita, karena memang saya dengar bahwa sekolah-sekolah yang menjadi yang masuk di dalam PSP ini ke depannya akan menjadi sekolah rujukan kepada teman-teman di sekitarnya kita. Berarti bahwa dokumen kita sudah ciptakan itu bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kita jelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Mohon maaf ini itu pemikiran saya. Kemudian di sini melibatkan berbagai pemangku kepentingan bahwa memang di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah itu jangan kita harus kita melibatkan dinas pendidikan, kemudian IGTK, kemudian pengawas atau tokoh masyarakat juga yang ada di dalam masyarakat di dalam lingkungannya kita, seperti komite mungkin, kepala desa. Jadi di situ dalam penyusunan operasional kurikulum operasional sekolah memang kita bekerja sama sehingga hasilnya itu akan lebih nyata, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu, Bun. Makasih. Terima kasih Bunda, ini betul-betul masukan Jadi yang sangat dulu luar ada biasa. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih Bunda. Tabe Ya, ada sama juga, sedikit Bun. ngomong. Ini saya juga baru belajar ini, Bun. Ya, sama-sama belajar Bunda. Ya, oke Bun. Ini juga saya mau sharing ini Bun mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Kalau dulu kita kan menyusun kurikulum itu ada acuan-acuan kita, misalnya dari apa itu kurikulum 137 dengan 146. Iya, 137 dan 146, Bun. Kalau nanti ya. ini di sekolah penggerak kita ini, itu yang menjadi pertanyaan dalam benak saya ini, kira-kira apakah yang menjadi acuan kita nanti dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini nanti, Bun? Iya, memang Bun, itu yang kemarin saya sudah tanyakan juga kepada Pak Jafar bahwa kan itu nanti dikatakan bahwa capaian pembelajaran ya yang menggantikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sementara di dalam kurikulum 146 itu kan kompetensi inti kan ada 4 sudah diterangkan, KI1, KI2, KI4, kemudian masing-masing kompetensi inti itu dijabarkan lagi dalam kompetensi dasar. Sementara yang kita ikut diklat ini yang dikatakan capaian pembelajaran itu ada 3. Yang pertama nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, yang ketiga literasi dan STEAM. Apakah ketiga itu juga nanti akan dijabarkan di dalam item-item itu? Itu kan yang saya pertanyakan kemarin sama Pak Jafar. Hanya beliau mengatakan bahwa sekarang sementara digodok katanya itu. Iya, jadi belum diterbitkan. Jadi itulah yang saya. Kalau memang belum diterbitkan, saat kita mau buat kurikulum operasional sekolah, kita mau merujuk kemana seperti Itulah, itu. Bun. Mungkin ya kita tidak bisa move on dari kompetensi inti dan kompetensi dasar itu. Ya kemana-mana ya pasti itu juga kata-kata di kita jadikan rujukan. Mungkin seperti itu, Bu. Berarti untuk sementara ini kita belum bisa menyusun ini kurikulum operasional sekolah ini, Bu dia. Iya, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu nih kenapa itu Pak Jafar dia katakan jangan dulu keluar dari grup karena siapa tahu ada informasi-informasi baru lagi mungkin bisa kita kita bisa
dapat informasi baru sehingga oh seperti ini jadi bisa kita kerjakan. Hanya memang bagi saya Iya. kemarin itu kayak sekolah pembelajar, guru pembelajar, kemudian guru pendamping muda. Nah, itu ya memang program-program pemerintah itu ya semakin ini per tahun itu ya berkembang terus seperti itu. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus ini. Jadi sudah cukup waktunya, Bun Gus? Ya, Bunda. Sudah 20 menit ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya ibu-ibu semuanya mau meluangkan waktu menjembatani sana dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Off screen-nya Bunda dulu. Baru gabung. Baru gabung Bunda Hamsa sudah selesai, Bun. Iya, Bun. Di perjalanan.